Untuk itu apa yang perlu kita perlukan? Yang pertama, kesehatan. Mudah-mudahan dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kesehatan yang ada pada kita pada saat ini akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga selama kita berada di kota Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kesehatan bagi kita semua. Yang kedua, keselamatan. Keselamatan ini adalah salah satu bentuk karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan keselamatan yang ada meliputi dari perjalanan kita, keberadaan kita baik di Madinah maupun di Mekah nantinya, dengan keselamatan itulah insya Allah semua ibadah yang kita rencanakan, baik ziarah kita di Madinah ataupun seluruh kegiatan umrah kita yang berada di Mekah, insya Allah Allah akan memperlancar keberadaan kita baik di Madinah maupun di Mekah nantinya. Dan yang ketiga, saudara-saudara sekalian, dan lusa berikutnya dan hari yang keempat kita akan ditransfer ke Mekah. Oleh karena itu, manfaatkan waktu yang ada pada kita selama 3 hari ini dengan sebaik-baik mungkin. Karena yang namanya manusia, apapun keadaannya, siapapun pada waktunya, semuanya berada dalam kerugian. Kalau kita tidak mau rugi, maka kita harus memperhatikan waktu yang diberikan oleh Allah SWT selama kita berada di Madinah ini, sehingga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara ketika melihat waktu yang diberikan oleh Allah, maka akan diperhatikan betul-betul, dipergunakan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Karena itu saudara-saudara sekalian, yang pertama untuk manajemen waktu, maka kita harus memperhatikan niat kita itu untuk siapa. Kalau niat kita untuk Allah Subhanahu wa taala, dimulai dengan niat yang mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah ya, baru di sana. Waktu haji kemarin itu baru resmi dibuka ini untuk daratan, termasuk jamaah haji dari Indonesia, kami pun mendarat di sini, dan seluruh taman-taman kita lihat belum ada ditumbuhi bunga-bunga, karena ciri khas Madinah ini setiap taman itu kita saksikan di tempat-tempat yang sudah lama ya, di kota-kota itu ditumbuhi bunga. Nah, lain dari di sini karena daerah ini adalah daerah baru yang baru dibuka belum 5 bulan 6 bulan, ini sangat baru sekali, dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah ya, kita dari Palembang, Jakarta, dan Jakarta kita langsung menuju Madinah. Nah, Bapak dan saudara-saudara sekalian, kegiatan kita nantinya ya, sesampai di hotel ya, Bapak Ibu tidak usah cari koper saya ada di mana ya. Kita akan ditempatkan nanti di lantai berapa sesuai dengan petunjuk daripada muasasah yang ada di Madinah ini. Nanti koper-koper kita itu di mana, di lantai berapa kita nanti ditempatkan, disitulah koper-koper kita akan dikumpulkan. Namun tugas kita dari lantai yang nanti ditentukan, kita baru ambil masing-masing. Tapi harapan saya kepada ibu bapak semua, untuk sementara kita lupakan dulu ya, koper-koper kita. Yang penting ini sudah masuk waktu 5:30, waktu makan melaksanakan sholat isya. Karena sangat sayang ibu bapak, begitu kita sampai di Madinah, sangat disayangkan kalau kita tidak luruskan niat ketika melaksanakan ibadah baik haji maupun umrah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, apabila bapak dan menemui kendala sesuatu yang tidak menyenangkan, janganlah kita menyalahkan masing-masing,
menyalahkan orang lain, apalagi mencari kambing hitam, karena sini sangat sulit Pak kambing hitam, adanya sini banyak kambing putih, ya. Jarang ada kambing hitam. Kalau di Palembang kontrol, ya. Ketika kita mau bicara, kita perhatikan apakah pembicaraan kita itu ada nilai ibadahnya atau tidak. Kalau tidak, mendinglah kita diam atau lebih baik kita tidur daripada kita berbicara yang bukan-bukan. Maka kata Allah, "Fawaqqarna fi hinnal aisha fala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj." Kalau kamu sudah menanamkan niat kamu untuk beribadah kepada Allah, maka diwajibkan atas kamu jangan berkata kotor, jangan kamu syirik kepada Allah, dan janganlah kamu bertengkar di antara kamu. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Nabi salam. Di sebelah sini sudah nampak masjid Nabawi, masjid yang tidak begitu. Pasar Sakrat itu adalah makam bakti, ya. Inilah pemakaman yang tertua yang berada di kota Madinah. Dan di sini pun bersemayam putri Rasulullah SAW serta keluarga Nabi SAW untuk mati selamat. Insya Allah besok kita setelah kita melaksanakan sholat Jumat, kita akan berziarah makam bakti. Sebelah sini ya, itu ada yang depan, itu namanya pemakaman bakti. Nah, menara Masjid Nabawi sudah datang berada di depan kita. Insya Allah tinggal beberapa saat lagi kita akan berada di lingkungan Masjid Nabawi. Dan nanti malam, ya, khusus kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, bapak-bapak khususnya, ya, nanti besok pagi ibu-ibu, nah ini pemakaman lagi, ya, kelihatan, ya.
Mari kita kirim Fatihah kepada Ahlul Baqi. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Ahlul Baqi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, langsung berkumpul di lobi hotel dan langsung kita bawa menuju Masjid Nabawi. Setelah dari sholat maghrib, ya, setelah dari sholat maghrib kita pulang lagi ke hotel. Barangkali ada yang mau mandi, silakan. Sambil kita menunggu waktu Isya, ya. Nah, kita pergi lagi karena jarak pun ibadah kita, ya, keberadaan kita yang jelas. Kita habis sarapan pagi, habis makan pagi akan Nah, kalau gitu kita tidak usah ke kamar dulu, kita turun langsung ambil wudhu, langsung ke masjid. Karena dia ada sholat maghrib ini tidak ada di Madinah sekarang. Di Masjid Nabawi lagi langsung ke masjid, ya, tak usah ini. Biarlah.
marilah terlebih dahulu kita mengawali ziarah kita dengan membaca doa sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala. Kita di pagi hari ini akan melaksanakan sholat yaitu di Masjid Quba, di mana di Masjid Quba ini adalah salah satu masjid yang pertama yang dibuat oleh baginda Rasulullah SAW ketika dia baru memasuki kota Madinah. Oleh karena itu, dari kebiasaan Rasulullah SAW, maka setiap hari Rasulullah paling tidak di pagi hari ini dia mengambil sholat duha di Masjid Quba ini. Karena kata Rasulullah, barang siapa yang bersuci dan mempunyai wudhu dalam keadaan bersih dan suci, kemudian dia datang ke Masjid Quba, setelah nanti sholat, kita tidak boleh sendiri-sendiri kembali ke masjid kita. Meskipun kita paham, kita menunggu rombongan kita berkumpul di satu titik untuk kita sama-sama, kalau sudah rombongan kita duduk semua, maka kita akan sama-sama masuk ke masjid. Nomor lambung mobil kami ziarah ke Masjid Quba 1149 ya. sholat duha di Masjid Quba. Beli kermo dulu lah, makan kermo lah. Cukup kamu rumah kamu udah bilang. Jangan dulu.
dari yang termurah sampai yang termahal, dari yang terlaris sampai yang kurang laris, dari yang sedikit bapaknya sampai yang besar bapaknya. Tapi jangan terpengaruh harga tinggi, bukannya harganya murah, tapi malah banyak terdapat untuk Fatimah ya, dengan satu dengan satu syarat bahwasanya ambil manfaat yang sebesar-besarnya, namun harga yang sekecil-kecilnya. Jadi manfaatnya besar, harganya kecil. Uangnya sedikit, tapi dia mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya. Barangkali ada saudara kita yang membutuhkan bantuan. Mau sholat duha ke mana? Masjid Nabawi. Halo. Oke. Iya. Di 13 derajat. Jadi suhu di Madinah sekarang sangat dingin sekali, 13 derajat Celcius. Kami mau sholat duha. Mudah-mudahan hari ini dapat rezeki. Amin. Nah, ini rombongan bapak-bapak dari hotel mau belanja beli barang-barang. Nah, ini tempat hotel tempat kami menginap. Cukup dekat sekali dengan Masjid Nabawi. Ini Masjid Nabawi yang ini. Asal keluar hotel langsung Masjid Nabawi. Kami sekarang berada di depan Masjid Ijabah Madinah. Sore hari ini, alhamdulillah kami insya Allah akan melaksanakan sholat maghrib bersama. Jalan kaki dari Masjid Ijabah. Terus jalan. Jalan terus. Kami sekarang berada di Masjid Nabawi, akan melaksanakan sholat Jumat di lantai 2. Lepas sholat Jumat, kembali ke hotel, makan siang langsung menuju Bir Ali. Perkenankan kami bersujud memohon ampunanmu, Rabbi. Sungguh ku sesali dosa-dosa ini. Taubatku Ilahi, mohon ampuni. Sekarang waktunya jemaah Allah mabrur akan menuju Bir Ali dan melanjutkan perjalanan langsung ke kota Mekah. Ya. Oke. Ya.
Mesor Bah. paspor. Pak, Di. Halo. Ah. Nah. Ini Bapak, ini Bu. Nah, Mbah. Mbah sehat, Mbah? Sehat. Langsung. Nah, banyak belanjaan? Borong. Borong. Nah, apa? Lanjut. Ah, Pak Jawa. Jawa sama Ibu. Agak lesu, Bang. Badar anak minggu. Nah, wak lanang sehat. Jangan palanya bayar ke sini. Isi ha. Nah, masuk TV B. Jadi kayak kaset lagi. Iya. Nah, Nek Siti dengan Wak Iza. Dadah dulu, Wak. Dah. Nah, coba goyong Harry. Nah, Kak selalu kenia deh, Kak. Ah. Ah. Oke. Keher. Yang dapat membatalkan ihram kita, marilah kita sama-sama bertalbiyah agar kedatangan kita disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda Innal hamda wa ni'mata wa ni'mata laka wal mulk laka wal mulk la syarika lak. la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. لبيك لا شريك لك لبيك Labbaik la syarika lak labbaik. إن الحمد Innal hamda والنعمة wan ni'mata لك والملك laka wal mulk لا شريك لك la syarika lak. لبيك اللهم لبيك Labbaik Allahumma labbaik. لبيك لا شريك لك لبيك Labbaik la syarika lak labbaik. إن الحمد Innal hamda والنعمة wan ni'mata لك والملك laka wal mulk لا شريك لك la syarika lak. اللهم Allahumma إنا نسألك inna nas'aluka رضاك والجنة ridhaka wal jannah ونعوذ بك wa na'udzu bika سخطك والنار min sakhatika wan nar. اللهم Allahumma صل على shalli ala سيدنا محمد sayyidina Muhammad وعلى آل wa ala ali سيدنا محمد sayyidina Muhammad وبارك على wa barik ala سيدنا محمد sayyidina Muhammad وعلى آل wa ala ali سيدنا محمد sayyidina Muhammad في العالمين fil alamin إنك innaka حميد مجيد hamidum majid. اللهم Allahumma ربنا آتنا rabbana atina في الدنيا حسنة fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار wa azaban nar. وأدخلنا الجنة wa akhirna jannata مع الأبرار ma'al abrar. يا عزيز Ya aziz يا غفار ya rabbah يا رب العالمين ya rabbal alamin. لبيك اللهم لبيك Labbaik Allahumma labbaik. لبيك لا
لك لبيك لبيك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك اللهم اللهم صل على صل على سيدنا محمد سيدنا محمد وعلى آل وعلى آل سيدنا محمد سيدنا محمد كما باركت على باركت على سيدنا إبراهيم سيدنا إبراهيم وعلى آل وعلى آل سيدنا إبراهيم سيدنا في إبراهيم العالمين العالمين إنك إنك حميد مجيد حميد مجيد ربنا آتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الدنيا حسنة وفي الآخرة وفي الآخرة حسنة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة وأدخلنا الجنة مع الأبرار مع الأبرار يا عزيز يا عزيز يا غفار يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين. Bapak Saat baca tarbiyah dapat arahan dari pembimbing dan masih dalam perjalanan menuju kota Mekah. Sisi kiri mungkin kedua dia tamat. شاهد حسن من نوى Nah, ini supir kita. تدنو مننا عنوان شاهد Ta'ala, alhamdulillah, tidak beberapa lama lagi kita akan sampai kepada tujuan kita, yakni kota yang kedua yang kita kunjungi, yakni Makkatul Mukarramah, yang merupakan tujuan kita untuk melaksanakan umrah. Untuk itu pada saat ini kepada ibu bapak semua, mari kita isi waktu yang masih tersisa 1,5 jam ini untuk dipahami semua, karena sebentar lagi kita setelah sampai di kota Mekah kita akan melaksanakan yakni rukun-rukun umrah. Untuk itu perlu kita ingatkan bahwasanya setelah kita berniat di Bir Ali tadi, ya, kemudian nantinya kita dengan kita menyempurnakan wudhu kita akan melaksanakan yakni rangkaian-rangkaian ibadah umrah. Yang pertama nantinya kita sesampainya di Masjidil Haram, sebagaimana yang kita laksanakan di Madinah, sebelum kita masuk ke dalam Masjidil Haram, kita melaksanakan sholat taubat terlebih dahulu 2 rakaat. Kita mohon izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jikalau selama ini kita telah terlanjur melakukan kesalahan dan dosa, baik yang kita sengaja maupun yang tidak kita sengaja, maka di rumah, di depan rumah Allah yang sangat mulia ini kita mohon ampunannya. Mudah-mudahan apabila kita masuk ke dalam rumah Allah,
dalam melaksanakan tawaf dan rukun-rukun umrah, Allah betul-betul menerima kehadiran kita semua. Ini perlu kita diingatkan bersama. Setelah kita melaksanakan sholat taubat 2 rakaat, kemudian kita memasuki yakni Masjidil Haram, yakni dengan pintu-pintu yang telah disediakan. Insya Allah kita akan melalui pintu 1, yaitu pintu Abdul Aziz. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, nanti ketika masuk ya ke dalam dan yang mengharapkan kesejahteraan di sisi Allah SWT, yang mana bacaannya sebagai berikut. Mari dengarkan dan ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fir zunubi waftahli abwaba birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina Rabbana bisalam wa adkhilna jannata ma'assalam birahmatika ya arhamar rahimin. Setelah kita membaca doa memasuki Masjidil Haram, kita selanjutnya menuju ke arah Ka'bah yang begitu permai. Begitu kita nanti melihat Ka'bah, ayo kita sama-sama membaca niat, membaca doa melihat Ka'bah dengan diiringi dengan perasaan yang kagum dan takjub kepada Ka'bah yang begitu permai, yang Perjalanan malam hari menuju kota Makkah Al-Mukarramah. Istri Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia ditempatkan Allah SWT waktu itu diletakkan yang sekarang ada haram ya, ketika Baru masuk kota Makkah. yang datang kemana air membaca doa memasuki kota Mekah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hadza haramuka wa amluka faharrim lahmi wa dami wa sya'ri wa bashari ala nar wa aminni min azabika yauma tab'asu ibadaka waj'alni min awliyaika wa ahli ta'atika birahmatika ya arhamar rahimin. Kita sudah berada di tanah haram. Kalau tadi sepanjang jalan kita masih berada di tanah halal, sekarang kita sudah memasuki tanah haram. Insya Allah berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua sudah berada di tanah haram. Dan insya Allah mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut kita, Allah berjanji akan mengharamkan tubuh kita, jasad kita akan disentuh oleh api neraka. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu hadirin yang bertemu Allah yang dirahmati oleh Allah SWT, bersyukurlah kita sebanyak-banyaknya. Oleh karena dengan rasa syukur itu Allah memberikan tuntunan kepada kita, فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.
Maka apabila kamu sudah melaksanakan tugas-tugasmu, bersyukurlah kamu serta berzikirlah kamu kepada Allah sebanyak-banyaknya, melebihi zikir dan syukur kamu mengenang nenek moyangmu, dan kalau bisa lebih banyak lagi. Karena Allah takut kepada kita bahwasanya nantinya sebagian manusia hanya minta dunia saja, lupa minta akhirat. Perlindungan daripada api neraka. Hadirin ibu bapak, Buyutullah Rahman yang dirahmati oleh Allah SWT. Inilah indahnya kita beribadah kepada Allah. Setelah kita mendapat undangan serta kita mendapatkan rahmat daripada Allah SWT, kita sekarang sudah berada di tanah haram, dan insya Allah kita akan berjumpa dengan Baitullah, rumah Allah yang sangat mulia dan terma itu. Laka wal mulk la syarika lak. Ya Nabi, Ya Nabi, Ya Nabi, salamun alaik. Ya Rasul, Ya Rasul, Ya Rasul, salamun alaik. Ya Habib, Ya Habib, Ya Habib, salamun alaik. Salawatullahi alaik. Ashraqal badru alaina, fakhtafat. Seputaran Masjidil Haram, mereka berjalan ke sini, naik ke atas puncaknya, ya. Tentu karena kalau kita lihat, ya, di sana itu di puncak itu tidak mungkin ada kendaraan, ya. Dan alhamdulillah kita menyaksikan ini, kita dengan menggunakan bis yang nyaman, ya. Dalam keadaan kita sudah sarapan pagi, ya. Rasulullah SAW dulunya datang ke sini dalam keadaan lapar, tapi oleh karena demi Islam, Rasulullah SAW menjalankannya dengan ikhlas. Demikian Bapak dan Ibu, bisnya kita sudah berhenti, kami persilakan untuk turun. Mari kita mulai perjalanan. Qattu ya wajha sururi. Ya Nabi, Ya Nabi, Ya Nabi. Jemaah turun dari bis mau ke Jabal Nur ya? Jabal Tur. Ke Jabal Sur. Salamun alaik. Ya Habib, Ya Habib, Ya Habib, salamun alaik. Dengan rahmat Allah SWT di pagi hari ini kita sudah memulai kunjungan kita di Jabatur. Ini sekaligus kami mau nampilkan para jamaah hujjaj, tamu Allah, tamu Rasulullah SAW untuk melaksanakan ziarah perdananya, yaitu seputar kota Mekah. Kami berada sekarang di Jabatur. Berikut mobil yang membawa kami
yang telah disupiri oleh saudara Handri. Demikian dapat kami sampaikan.